yang melo-melo Jam, ya, yang kamu sedih gitu Jam, ya, dan pas banget kalau kamu sampai nangis ini Jam. Tapi titik poinnya adalah bagaimana kamu bisa bangkit dari down tersebut, keterpurukan tersebut Jam. Tolong yang paling sedih Jam, ya Jam. Saya mohon maaf ya, saya nggak punya pengalaman sedih. Ini senang terus kan ya. Dan di atas genteng itu ngapain Jam? Ngegalauin cowok. Jangan ditiru ya teman-teman, nanti jatuh atau enggak gentengnya bolong. Oke, silakan Jam, cerita Jam. Kalau pengalaman atau momen yang paling sedih menurut saya itu ya karena saya masuk ke sini. Jadi sedih ceritanya Jam sini nih Jam. Ya sedih banget dong Pak. Karena keinginan saya memang waktu itu kan itu pandemi COVID ya Pak ya. Dan pandangan saya itu saya mau lanjut ke pramugari kereta. Oh iya. Gitu. Pramugari kereta. Jadi di tahun itu saya masih belum menemukan pendaftaran atau time pendaftaran di saat-saat pendaftaran SNMPTN gitu Pak. Jadi ya udah kata ayah saya, teh ya udah masuk kuliah aja. Nanti kalau misalnya ada pendaftaran ikut, kalau lolos ya udah tinggal kuliah. Akhirnya sampai semester 4 ini nggak ada lowongan pramugari. Ada. Semester 3 kemarin saya sudah mendaftar, tapi saya tidak lolos ya. Tidak ada panggilan kedua ya. Tolong ya pihak Kreska ya, rekrut saya. Mungkin kata kamu kurang tebal aja. Kayaknya ya Pak ya. Saya masih buluk ya. Soalnya saya kalau naik kereta tuh bening-bening Iya. kayak gitu aja. Memang kayak gitu ya mbak-mbak pramugari. Nanti kamu harus perawatan lagi aja. Dicoba lagi aja. Kayaknya enggak sih Pak. Kayak saya sudah menerima apa yang ada di sini. Ya terus sedihnya di mana? Enggak ada sedihnya Pak, hidup saya Pak ceria selalu. Jadi kamu masuk sini sedih. Sedih karena saya nggak bisa masuk ke pramugari kereta. Itu sedihnya. Karena di sini juga kan saya sebenarnya nggak mau di pendidikan Pak. Tapi karena ibu saya itu guru, kan beliau udah tahu misalnya jadi guru tuh enaknya kayak gimana. Jadi kalau bisa di pilihan satu jadi pendidikan aja. Bapak guru juga. Ayah saya itu lulusan pendidikan matematika. Tapi kerjanya bukan jadi guru sekarang. Jadi apa? Di swasta, di pabrik. Cuma sekarang sudah pensiun. Ibu saya masih ngajar di SD. Gitu. Jadi kalau bisa daftarnya di pendidikan aja, karena kan kalau misalnya jadi guru itu fleksibel gitu Pak waktunya. Kalau misalnya anak sakit, guru atau ibu saya itu bisa pulang gitu Pak. Jadi itu enak menjadi guru, bisa digantiin sama guru lain lah, bilang kayak gitu. Berarti kalau anak sakit itu bukan anak yang pulang dari sekolah. Anaknya ya Pak ya. Ibunya dulu yang pulang ke rumah, terus nyebut anaknya. Anaknya sakitnya kan di rumah Pak. Oh di rumah. Kamu kayaknya pernah punya anak Sob? Anak saya banyak loh Pak. Oh banyak. Iya. Anak didik kamu aja. Bukan. Apa sih? Anak bulu. Oke. Jen, kamu dari desa apa kota Jen? Dari desa Pak. Desa. Iya. Gini Jen, ada fenomena cewek-cewek itu pengennya kerja, nggak mau kuliah. Karena kalau kerja itu langsung dapat cuan. Kalau kuliah malah ngabisin duit Jen. Menurut kamu gimana Jen? Saya juga ada pemikiran seperti itu ya dulu ya sebelum masuk ke kuliah. Nah itu gimana Jen? Kan saya ingin maksudnya di situ kan ekonomi keluarga saya tuh dibilangnya itu mampu. Mampu Cuma, Jen. saya pengennya mandiri gitu Pak, pengen kerja gitu kan, jadi pramugari kan kerja. Tapi sama orang tua saya kalau mereka tuh masih bisa buat membiayai kamu kuliah sampai akhir tuh mereka masih bisa mengusahakan yang terbaik. Kakak kuliah semua ya? Iya, kuliah. Sarjana semua ya? Oke. Jadi latar pendidikan keluarga saya semuanya S1 alhamdulillahnya. Jadi kalau dibilang saya nggak boleh kerja ya memang nggak boleh sama ibu saya, tapi kalau sama ayah saya bebas, saya mau apa terserah gitu. Yang pilihan hidupnya kan saya sendiri. Tapi kalau sama ibu saya ya udah kuliah aja dulu. Itu berbentuk apa pilihannya? Apakah multiple choice? Apakah angket?
akhir ke keluarga saya. Saya mau ini disetujui yang mana Oh, gitu. Lanjut Jen. Jadi kayak gitu Pak. Kalau misalnya mungkin mereka yang mau kerja, mungkin ada pandangannya seperti saya tadi. Pengennya mungkin ya udah nggak mau membebankan orang tua lagi, pengennya udah kerja, pengen menghasilkan uang, nanti uangnya buat orang tua saya. Ada yang seperti itu dan ada orang tua yang memang mendukung anaknya untuk kerja saja daripada untuk kuliah. Nah itu yang mungkin saya salah satu orang yang beruntung disupport sama orang tua saya buat kuliah, buat melanjutkan pendidikan dan pendidikan itu nomor satu. Dan kan banyak manusia di luar sana atau anak-anak di luar sana yang memang nggak bisa atau nggak support anaknya untuk melanjutkan pendidikan gitu Pak. Nah, itu jadi mereka yang pengennya kuliah, namun ada keterbatasan hal tersebut, jadinya mereka kerja gitu. Jadi seperti itu. Kamu dari mana tertarik menjadi pramugari kereta? Kenapa nggak jadi pramugari pesawat aja? Karena kalau pramugari pesawat itu harus perfect 100%. Dari bahasa Inggris harus oke, bahasa asing lain yang dikuasai itu harus ada gitu Pak, selain bahasa Inggris. Karena bahasa universal kan bahasa Inggris harus bisa gitu seorang pramugari, terutamanya di pesawat gitu. Dan badan tingginya harus proporsional, dan di situ saya tingginya masih 158 atau 159. Pada waktu SMA. Sekarang bertambah. Sekarang 162. Udah profit dong. Iya, tapi saya nggak lolos. Ya nyoba lagi dong. Insya Allah kalau ada waktu. Mungkin setelah saya lulus. Ya. Kamu nggak pengen jadi polisi poluan kan? Dulu ada keinginan kayak gitu Pak. Soalnya kan saya suka banget pasti Iya, kan tomboy gitu kan. betul. Jadi SMP dulu yang saya pengen jadi polisi itu. Ceng, kamu kan bisa sehebat ini Ceng. Yang berperan banget itu siapa Ceng? Yang menjadikan kamu saat ini sampai sekarang kan? Orang tua saya sih Pak. Orang tua, bukan dari kamu sendiri Ceng? Bukan. Karena saya ada karena orang tua saya. Oke. Ya kan orang tua hanya itu Ceng, hanya mengarahkan. Iya. Kalau kamu nggak melakukan belajar silat, belajar ini itu kan nggak akan jadi sehebat ini kamu Ceng. Dulu peran orang tua apa dong? Mensupport biaya. Biaya Ceng ya. Karena kalau misalnya saya memilih pilihan saya, tapi nggak ada biaya support dari orang tua itu nggak bisa dilakukan kan Pak? Biaya Ceng ya. Iya. Oke, misal Ceng ya, ke depan Ceng ya, kamu dihadapkan dengan dua pilihan Ceng. Ada yang melamar kamu Ceng, ceritanya. Gimana Pak? Melamar nyaman Ceng kamu, cuman secara ekonomi biasa aja. Terus ada cowok tajir, lintir ngelamar kamu Ceng, pilih yang mana Ceng? Kalau nggak tanpa dipikir panjang ya pilih yang tajir dong. Aja. Berarti pacar saat ini cuma temporer aja ya, sementara Ceng ya. Kalau misal berpikir yang panjang ya Pak ya, Oh, iya. kalau dipikir panjang itu ya saya pilih orang yang nyaman dengan saya. Serius Ceng? Iya. Pengen yang tajir Ceng? Enggak. Karena kalau dalam orang-orang bilang kalau misalnya dari Allah pun bilang kalau misalnya nikah pun membuka rezeki, membuka pintu rezeki gitu. Jadi bisa kalau berprogres bareng-bareng gitu. Oh, kamu sukanya bareng-bareng. Ya, saya sendiri pun juga bisa kok. Nanti urusan nikah dong. Boleh. Iya, soalnya Nggak ada calonnya ya. saya punya pandangan tuh kamu tuh kayaknya semuanya bisa ya Ceng. Dan menurut saya dengan bekal yang semua ada dalam diri kamu bisa hidup sendiri Ceng. Bisa Pak. Dan menghasilkan cuan juga gitu Ceng. Nah, seberapa pentingkah perempuan itu harus mandiri Ceng? Untuk ke depan dalam rumah tangga Ceng. Apakah kamu nanti itu tipe seorang istri yang pengen berkarir? Coba Ceng. Kalau saya ya pengennya berkarir Pak. Seperti ibu saya kan juga orangnya berkarir gitu kan. Tapi saya pernah ketemu sama salah satu orang gitu ya. Kalau dia saya tanya, nanti kalau istrimu kerja gimana? Dia bilang tuh kalau bisa istri tuh di rumah. Kenapa gitu? Iya. Karena ngurus anak. Iya.
gitu. Tapi kalau menurut saya seorang perempuan pun nggak wajib di rumah saja gitu, nggak wajib jadi ibu rumah tangga saja. Tapi wanita karir pun bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik gitu Pak, nggak menutup kemungkinan gitu. Kan orang-orang atau pria yang berpikiran kalau misalnya perempuan itu harusnya di rumah saja itu mungkin kurang mengenal dunia luar gitu Pak. Misal kalau seorang wanita kan pun perlu mengekspresikan dirinya, contohnya kayak kerja gitu, kan salah satu bentuk pengekspresian diri gitu. Jadi kalau saya kalau bisa menghasilkan uang sendiri pun saya bisa gitu. Kalau bisa gitu. Jadi misal kalau suami saya tidak menghendaki saya nantinya gitu ya, kalau tidak menghendaki saya bekerja, saya kasih bilang ke dia gitu. Dia mampu tidak membiayai kehidupan saya di luar jadi ibu rumah tangga gitu. Kan biasanya kalau misalnya saya punya uang sendiri nih Pak, kan pasti uang istri buat istri sendiri kan. Saya kerja untuk diri saya gitu. Ya uangnya pasti buat saya gitu. Kayak biar beli-beli peralatan apapun itu gitu. Jadi kalau bisa suaminya memberikan fasilitas hal tersebut ya mungkin saya bisa nggak jadi wanita karir gitu ya. Asal diberi. Ya makanya tadi, berarti kamu bisa milih calon suami yang tajir dong. Ya, kalau bisa ya, insya Allah ya Tuhan ya Allah. Berarti pacar kamu sekarang belum tentu jadi suami kamu, Jang? Belum tentu ya. Belum tentu. Percaya takdir. Mantan saya pun juga bisa jadi suami saya, Pak. Iya. Iya kan? Berarti kamu masih ingat mantan nih? Enggak juga. Jang, siapa tokoh idola kamu, Jang? Idola saya. K-pop. K-pop. K-pop namanya tuh Lisa. Ya, itu anggota Blackpink. Menjadi inspirasi kamu, Jang? Iya. Dalam hal apa, Jang, dia inspirasinya, Jang? Dalam hal mandirinya dia, Pak. Karena tahu dia mandiri, Jang? Karena kan gini, Lisa itu asalnya kan dari Indonesia. Bukan. Kalau Indonesia ada Pak. Iya. Mbak Dita namanya. Iya, Dita. Kalau Lisa kan asalnya dari Taiwan atau mana ya? Bangkok. Kalau dari namanya sih Lisa itu Indonesia ya, Jang ya? Iya, kayak namanya. Iya. Terus gimana? Apa yang menjadi inspirasi dari dia? Dia pergi ke Korea itu di umur yang sangat kecil gitu Pak, masih belasan tahun. Sama orang tuanya? Sendiri. Merantau? Iya, kan masuk ke agensi tersebut untuk trainee kan bertahun-tahun buat debutnya tuh Pak. Jadi saya kayak mikirnya, oh dia itu benar-benar wanita yang kuat gitu. Selama keterpurukan dia waktu trainee dan selama after debutnya beberapa bulan itu kan banyak yang hujat dia karena mayoritas orang Korea itu tidak suka ada idol dari negara lain gitu Pak. Oh gitu? Iya. Di Korea tuh? Iya. Iya. Jadi kebanyakan hujat si Lisa itu dan dia juga pernah ketipu sama manajernya sendiri yang orang kepercayaannya dia lah gitu, beberapa triliun gitu. Dan akhirnya dia bisa survive dan bisa menjadi wanita yang menurut saya karirnya bagus, terus pengeluaran atau pemasukan dari brand-brand itu banyak gitu. Jadi itu yang menginspirasi saya sih Pak. Saya pengen kalau misalnya meskipun berat jalannya pasti ada waktu terbaiknya nanti gitu. Ulangi, Jang, kuat pamus tadi itu, Jang. Udah lupa. Diulang ya guys ya. Seberapa berat jalannya pasti harus dilalui karena nantinya pasti ada jalan yang terang atau saat-saat momen yang bahagia buat kamu tentunya. Jadi sabar aja ya. Apakah saat ini kamu di fase jalan yang berat, Jang? Berat sih, iya tidak terlalu berat sih Pak. Enak kan dari mahasiswa tadi? Nggak enak juga sih. Banyak tuntutannya buat tugas lah segala macam gitu. Namanya mahasiswa gitu ya. Ya nggak apa sih Pak. Itu kan salah satu tanggungan menjadi mahasiswa. Jadi saya bangga saya mahasiswa. Ya kerasa ya, Jang, udah 1 jam aja ya, Jang. Jang, sesi 3 jam.
cerita pengalaman konyol yang paling bikin kamu ngakak Jeng. Apa pernah sama Rizka di mana gitu? Pengalaman konyol tuh saya tuh banyak pastinya. Tapi kalau diingat-ingat waktu kecil tuh setomboy-tomboynya saya tuh saya pernah jatuh ke sungai. Pernah Jeng? Sungainya nggak apa-apa Jeng? Jatuh sebadan ya. Itu lucu sih. Terus habis itu sampai sobek sini Pak, tangan tuh sobek gara-gara jatuh ke sungai depan rumah tuh. Terus ada lagi kepentok pagar rumah. Apakah yang sobek itu mesti dijahit Jeng? Enggak juga sih. Contohnya Hati. bukan Jeng, ada yang sobek cuman nggak dijahit itu Jeng. Buku Pak, karena ditempel. Selain buku, Apalagi Pak? roti. Oh iya, kalau sobek kan dimakan. Iya. Oke, terus apa lagi Jeng? Pengalaman lucunya Jeng? Kayaknya pengalaman lucu apalagi ya? Enggak ada deh Pak. Yang paling lucu banget itu enggak ada. Nggak ada. Tapi orang lain mungkin apa pengalaman lucu menurutmu tentang aku? Wawancara kita. Enggak ada. Kamu nggak pernah hebat banget Rizka, ada hal-hal lucu? Apa ya? Kita semuanya diketawain. Melihat orang pakai helm yang agak aneh aja kita ketawain gitu. Oke Jen, sebelum closing statement Jen, kasih quotes buat teman-teman bibir manis Jen. Oke, buat teman-teman sekalian ya, meskipun kalian sedang berada di masa-masa sulit, nantinya pasti kalian akan menemukan masa-masa yang indah buat kalian. Jadi sabar aja, nggak perlu berputus asa terlalu berlarut-larut dengan kesedihan tuh jangan. Jadi kalau bisa healing aja, nggak apa-apa. Tugas nanti aja. Kalau ada waktunya mengerjakan tugas, kalau ada waktunya healing. Kalau misalnya ngerjain tugas nih Pak, kalau saya sendiri, kalau ngerjain tugas terlalu berat dan butuh refreshing ya udah keluar aja, jangan dipaksakan. Karena sesuatu yang terpaksa itu hasilnya nggak bakalan baik gitu. Nggak juga Jen. Kalau terpaksanya gimana nih Pak? Gimana nih Pak? Coba tanya sama orang tua kamu Jen. Ini konten 18 plus Jen. Alhamdulillah saya sudah ada 21 ya. Oke, kita ke closing statement Jen. Apakah langsung bisa ngeh nggak nih Ajeng? Kalau langsung ngeh berarti jos. Siapa pemilik bibir manis menurut Ajeng? Siapa pemilik? Saya dong. Oh, kenapa Ajeng? Karena bibir saya manis. Mohon maaf ya teman-teman ya yang nonton ya. Mohon maaf ya Pak ya. Arti konotasi Jeng. Bapak dong. Bukan Jeng. Keluarnya gini Jeng. Pemilik bibir manis menurut saya istri saya, karena dari bibirnya lah keluar doa-doa terbaik untuk saya. Dan manis juga. Nah, manis juga. Nah, sekarang siapa pemilik bibir manis menurut Ajeng? Diri saya sendiri. Ya, kenapa? Karena saya mampu survive di keadaan yang sulit sebelum-sebelumnya. Sekarang saya sudah bahagia. Dulu sudah Jeng. Dulu sulit banget Pak, ya Allah, astagfirullah. Jadi kesannya nggak pernah sulit. Iya nggak sulit yang sulit banget enggak. Ya ada lah masa-masa sulit. Setiap orang pasti ada masa sulit Pak. Oke. Apa masa-masa sulit Bapak? Jadi nanti saya pas kamu punya podcast saya dari narasumbernya. Oke. Catat ya guys ya. Jeng, makasih ya Jeng udah hadir di podcast saya Jeng, luar biasa atas kesibukannya Jeng. Insya Allah bisa kesempatan saya berjumpa Ajeng lagi. Kalau sekarang itu selempangnya duta fakultas, insya Allah tahun depan Miss Pendidikan Indonesia. Amin. 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 Insya Allah. Teman-teman dan Ajeng yang belum subscribe ya, tolong subscribe YouTube channel saya Dede Rosadi Zeta
ya, dan jangan lupa like, komen, dan share juga di bawah ini ya. Teman-teman yang punya inspirasi bisa bergabung dengan saya di podcast Bibir Manis. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan dengan narasumber yang luar biasa lainnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.